Halo, selamat datang Bapak Ibu di dalam pembelajaran Asynchronous Time. Hari ini kita akan mempelajari sedikit tentang apa itu design thinking dan apa-apa saja langkah yang harus kita terapkan untuk menerapkan design thinking di dalam pembelajaran kita di kelas nanti, terkhusus ketika online. Nah, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait design thinking ini sendiri, jadi berharap Bapak Ibu bisa menyaksikan dan melihat secara mendetail masing-masing penjelasan yang saya berikan, agar nanti di TFG pertemuan Jumat ini kita bisa sama-sama langsung menerapkan design thinking dan mencoba langsung bagaimana cara penerapan design thinking itu sendiri. Mari kita mulai. Hal pertama yang mungkin muncul di dalam pemikiran Bapak Ibu adalah apa sih design thinking dan bagaimana cara menerapkan design thinking di dalam pembelajaran kita. Nah, kita akan pahami dan kita akan coba untuk mengerti apa itu design thinking. Design thinking itu sendiri adalah sebuah pendekatan yang berpusat kepada manusia, di mana pendekatan ini diciptakan oleh beberapa desainer-desainer yang melihat apa kebutuhan yang ada di dalam setiap permasalahan manusia itu sendiri. Sehingga kita bisa menggunakan teknologi, kita bisa menggunakan kesempatan dan peluang yang ada untuk menciptakan sebuah solusi yang efektif dan efisien. Ingat, ada dua kata Bapak Ibu, efektif dan juga efisien. Design thinking sendiri itu diciptakan pertama kali atau dipopulerkan lebih tepatnya oleh Tim Brown dan juga David Kelley, di mana kedua orang ini adalah CEO dari sebuah perusahaan besar bernama IDEO, di mana perusahaan ini memfokuskan kepada pengerjaan desain-desain atau solusi-solusi yang kreatif terhadap permasalahan dari entah itu perusahaan, pemerintah, atau bahkan individu, di mana mereka memberikan sudut pandang desain untuk menyelesaikan permasalahan atau kebutuhan yang ada. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa design thinking sendiri adalah metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang cukup kompleks atau bahkan sangat kompleks, sehingga di mana tujuan utama kita adalah menghasilkan solusi berupa output atau prototype, biasanya kita kenal, yang dimana prototype itu harus memberikan solusi yang efektif dan juga efisien. Oke, saya harap Bapak Ibu bisa memahami di bagian apa itu design thinking dan dari mana asalnya design thinking itu sendiri. Yang kedua, kita akan mempelajari langkah-langkah design thinking. Apa saja langkah-langkah yang terdapat di dalam design thinking? Sebenarnya ada banyak versi yang menyebutkan langkah-langkah design thinking itu ada yang 5, 7, 6, bahkan ada yang 10. Tapi saya coba untuk melakukan dan mengimplementasikan 5 langkah di dalam design thinking. Yang pertama, empati, di mana Bapak Ibu nanti diharap dan dituntut bisa merasakan secara langsung bagaimana permasalahan tersebut terjadi. Atau nanti ketika kita menerapkan di kelas, bagaimana kita mengajak siswa kita untuk merasakan dan berempati. Ingat, berempati bukan bersimpati. Kita harus pahami apa itu empati dan simpati terlebih dahulu. Nah, ketika siswa sudah memahami dan berempati terhadap kejadian atau permasalahan atau bahkan kebutuhan yang ada di masyarakat sesuai dengan topik atau kontennya Bapak Ibu, siswa bisa merasakan dan siswa bisa terlibat di dalam permasalahan tersebut. Sehingga ketika nantinya kita coba untuk mendefinisikan apa permasalahan yang ada, permasalahan tersebut bisa benar-benar diberikan solusi yang paling efektif dan juga efisien. Itu adalah tahap pertama, yaitu empati. Tahap yang kedua adalah mendefinisikan. Di dalam tahap definisi ini, kita akan bersama-sama dengan siswa mencoba untuk merumuskan permasalahan. Namun, rumusan masalah ini tidak bisa muncul kalau kita belum memiliki tema, sehingga kita harus bersama-sama merumuskan tema. Tema apa yang akan kita angkat dari permasalahan atau kebutuhan yang ada. Lalu tahapan yang ketiga adalah memberikan ide, di mana ketika sudah ada rumusan masalah yang kita hasilkan berupa HMW biasanya ya Bapak Ibu. Apa itu HMW? How might we? Atau bagaimana kita bisa bla bla bla. Nanti akan saya jelaskan lebih detail ketika kita mempraktikkan. Dari rumusan masalah tersebut, kita bisa memberikan solusi apa yang paling bisa mengatasi permasalahan atau kebutuhan tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang pastinya sedang kita hadapi. Ini akan sangat menyenangkan Bapak Ibu kalau seandainya siswa bisa terlibat langsung dan juga bisa bersama-sama mendiskusikan hal tersebut.
Karena kunci di dalam design thinking adalah kolaborasi dan juga bisa saling berdiskusi dan memberikan ide serta bisa melakukan brainstorming bersama-sama teman kelompoknya. Nah, itu adalah yang ketiga, memberikan ide atau solusi. Yang keempat adalah kita coba untuk mengaplikasikan atau lebih tepatnya kita coba untuk mewujud nyatakan ide tersebut dalam bentuk barang atau fisik. Bisa dalam bentuk fisik, bisa juga dalam bentuk digital. Terlebih di era ini, mungkin anak-anak sudah lebih mahir melakukan sesuatu dengan digitalisasi yang ada. Sehingga prototipe ini atau purwarupa ini itu bisa diterapkan dan bisa dijadikan sebagai wujud nyata dari solusi yang mereka sudah pikirkan. Nanti Bapak Ibu akan lebih mendetail lagi ketika sudah melaksanakan secara langsung dan kita akan coba untuk menggarap satu proyek. Itu adalah tahap yang keempat, melakukan prototipe atau membuat prototipe. Dan tahap yang kelima adalah uji coba atau tes. Kita harus menguji coba atau siswa harus menguji coba prototipe yang sudah mereka buat. Apakah prototipe itu benar-benar bisa mengatasi masalah yang ada atau sebaliknya. Prototipe itu tidak bisa atau tidak tepat sasaran. Kalau kita lihat misalkan kita bermain dart itu tidak berada di titik yang harusnya kita lemparkan, justru malah meleset. Nah, prototipe itu harus bisa benar-benar sesuai dengan sasaran yang kita tuju. Agar apa? Agar tepat sasaran dan juga agar solusi yang diberikan itu sesuai dengan permasalahan, efektif dan juga efisien. Dan terakhir Bapak Ibu, ada catatan yang paling perlu kita pahami adalah ide, solusi, dan prototipe yang mereka buat haruslah sesuatu yang out of the box, sesuatu yang dalam tanda kutip gila. Ajak anak-anak untuk bisa memahami bahwa ide yang mereka keluarkan, solusi yang mereka berikan, atau bahkan prototipe yang mereka buat sebisa mungkin bukan dari sesuatu yang sudah ada atau meniru sesuatu yang ada. Atau Bapak Ibu bisa mengajak untuk sederhananya mereka melakukan ATM, amati, tiru, dan terakhir adalah modifikasi. Jadi tidak sama dengan prototipe atau solusi atau produk yang ada saat ini. Sehingga ada perbedaan antara produk yang mereka buat atau mereka ciptakan dengan produk yang sudah ada. Itulah yang dinamakan design thinking. Jadi kita akan coba untuk menerapkan praktek pembelajaran design thinking di TFG Jumat depan. Berharap 5 tahapan di dalam design thinking ini bisa kita kerjakan dan terapkan bersama-sama. Satu hal yang saya mau untuk Bapak Ibu kerjakan atau Bapak Ibu persiapkan nantinya adalah satu. Yang pertama, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu siap untuk berkonsentrasi, berdiskusi, dan satu yang saya minta, aktif untuk memberikan pendapat dan solusi. Karena itulah yang dilakukan siswa untuk bisa menerapkan pembelajaran design thinking. Berikut beberapa contoh hasil dari prototipe yang telah dikerjakan oleh siswa-siswa yang pernah saya ajarkan selama 2 tahun terakhir ini dalam menerapkan design thinking. Bapak Ibu bisa lihat berikut ini. Dan terakhir Bapak Ibu, saya bisa simpulkan bahwa ketika kita menerapkan design thinking dalam pembelajaran kita, ada satu kata yang mau saya sampaikan yang menjadi perwakilan bahwa pembelajaran design thinking itu adalah pembelajaran yang seperti ini. Apa itu? Berikut. Iya, Bapak Ibu bisa melihat, pembelajaran design thinking adalah pembelajaran yang kreatif. Kreatif sesuai dengan akronim yang ada, yang Bapak Ibu baca di layar Bapak Ibu. Jadi, saya berharap Bapak Ibu bisa juga menjadi seorang guru yang kreatif sama seperti siswa kita yang kreatif. Karena memang pandemi ini cukup menyulitkan kita, mari sama-sama kita berinovasi, salah satunya dengan menggunakan design thinking ini. Sampai bertemu di pembelajaran hari Jumat nanti Bapak Ibu, bersama-sama kita akan menerapkan design thinking. See you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.